Oke teman-teman, pada pembelajaran psikologi kali ini kita akan membahas tentang memori. Teman-teman tahu gak sih kenapa kita bisa mengingat makanan apa yang menjadi makanan favorit kita, minuman apa yang menjadi favorit kita, siapa doi kita, lagu apa yang kita suka, dan bahkan kita bisa mengingat siapa mantan yang pernah nyakitin kita. Nah, hal itu disebabkan karena kita memiliki memori. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan memori itu? Jadi, memori atau daya ingat merupakan sesuatu yang sangat penting bagi manusia karena merupakan kekuatan jiwa manusia untuk menerima, menyimpan, dan mereproduksi kesan-kesan, pengertian-pengertian, atau tanggapan-tanggapan. Sedangkan menurut Bruno 1987, memori atau ingatan ialah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat di dalam otak. Adapun aspek-aspek memori dapat dibedakan menjadi 3 sistem, yaitu yang ke-1 sistem memori sensori atau sensory memory, yang kedua sistem memori jangka pendek atau short term memory, dan yang ketiga sistem memori jangka panjang atau long term memory. Poin pertama, sistem memori sensori atau sensory memory. Memori sensori adalah suatu sistem memori yang dirancang untuk menyimpan informasi yang diterima dari sel-sel reseptor dalam waktu yang amat pendek. Memori sensori mencatat informasi atau stimulus yang masuk melalui salah satu kombinasi dari panca indera, seperti suara oleh telinga dan bibir, gambar visual oleh mata, dan sentuhan dari kulit. Durasi penyimpanannya berkisar 250 milidetik sampai 4 detik. Yang kedua, sistem memori jangka pendek atau short term memory. Memori jangka pendek adalah proses penyimpanan informasi yang bersifat sementara. Durasi penyimpanannya berkisar selama 12 detik saja. Poin yang ketiga yakni sistem memori jangka panjang atau long term memory. Memori jangka panjang yaitu memiliki tempat penyimpanan informasi yang kapasitasnya tidak terbatas. Ini adalah salah satu contoh skema proses memori dasar. Ada memori sensori, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Kali ini kita akan membahas sifat-sifat ingatan yang baik. Yang pertama, ada sifat ingatan yang cepat, yakni seperti mudah dalam menerima materi. Lalu kedua, ada ingatan yang luas, yakni mampu menyimpan materi ingatan dalam jumlah yang banyak. Dan yang ketiga, ada ingatan yang kuat, yakni mampu menyimpan materi ingatan dalam waktu yang lama. Dan keempat, ada ingatan yang setia, yakni mampu menyimpan materi ingatan dengan baik. Dan yang kelima, ada ingatan yang siap, yakni mampu menimbulkan kembali materi yang telah dipelajari. Proses terbentuknya ingatan. 1. Storing atau storage, yakni proses memasukkan informasi baru ke memori atau tempat penyimpanan memori. Yang kedua, encoding atau pengkodean, yaitu memodifikasi informasi yang masuk agar mudah disimpan. Dan yang ketiga ada retrieval atau recall, yaitu proses mengambil informasi yang sebelumnya telah disimpan dengan tujuan untuk digunakan kembali. Gangguan dalam ingatan distorsi. Gangguan memori adalah kondisi otak memiliki kesulitan untuk menyimpan, mengendalikan, menggugat kembali memori. Gangguan memori bisa berkembang menjadi lebih buruk loh teman-teman, misalnya menyebabkan penyakit Alzheimer dan lain sebagainya. Penyebab gangguan memori. Gangguan memori yang dialami seseorang bisa berkaitan dengan gangguan pada otak yang disebabkan karena 1. Demensia. Umumnya terjadi pada usia 40 tahun ke atas. Penyakit ini merupakan sebuah gangguan penurunan fungsi otak seperti daya ingat, kemampuan berpikir, memahami sesuatu, dan lain sebagainya. Alzheimer umum terjadi pada mereka yang berusia lanjut, dan ini merupakan sebuah gangguan otak yang ditandai dengan penurunan fungsi otak. Penyebab gangguan ingatan lainnya diantaranya adalah gangguan memori seperti hilang ingatan. Yang keempat, ada anemia berat atau kurang darah. Yang kelima, ada efek samping obat, yakni karena mengonsumsi obat berlebihan. Yang keenam, stres akibat informasi berlebihan pada otak. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang lupa.
Lupa merupakan peristiwa tidak dapat ditimbulkannya kembali informasi-informasi yang telah diterima dan disimpannya. Hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Adapun faktor penyebab lupa, menurut teori atopi, lupa terjadi karena informasi terlalu lama disimpan sehingga menjadi rusak bahkan hilang dari ingatan. Dan menurut teori interferensi, lupa terjadi karena informasi yang disimpan dan yang akan ditimbulkan kembali terlalu banyak sehingga menimbulkan interferensi. Lantas, mengapa manusia bisa lupa? Manusia bisa lupa mungkin karena pertama, proses penyimpanan pada LTM tidak dilakukan atau dilakukan secara tidak tepat atau tidak sempurna, atau adanya proses interferensi, atau juga bisa karena waktu time away, dan bisa juga karena melemahnya atau hilangnya jejak penyimpanan. Atau juga mungkin saja kita bisa lupa karena peristiwa-peristiwa traumatis yang terjadi di dalam hidup kita, atau masalah medis dan klinis. Bisa juga karena sengaja melupakannya, dan bisa juga adanya distorsi pada informasi yang telah kita simpan. Nah, gimana sih caranya agar kita tidak mudah lupa? Ini adalah beberapa kiat mengurangi lupa. Yang pertama, overlearning atau belajar lebih. Artinya, upaya belajar yang melebihi batas penguasaan dasar atas materi pelajaran tertentu. Atau bisa juga dengan extra study time atau tambahan waktu belajar. Ialah upaya penambahan alokasi waktu belajar atau penambahan frekuensi atau kekerapan aktivitas belajar kita. Atau mnemonic device atau muslihat memori, berarti kiat khusus yang diterjadikan atau alat pengait mental untuk memasukkan item-item informasi ke dalam sistem akal siswa. Bisa juga dengan clustering loh atau pengelompokan, ialah kelompok-kelompok kecil yang dianggap lebih logis, dalam arti bahwa item-item tersebut memiliki signifikan dan lafal yang sama atau sangat mirip. Atau bisa juga dengan distributed creative atau latihan berbagi, yakni latihan terkumpul yang sudah dianggap tidak efektif karena mendorong siswa melakukan belajar banyak materi secara tergesa-gesa dalam waktu yang sangat singkat. Atau juga bisa dengan the serial fashion effect atau pengaruh letak bersambung. Untuk memperoleh efek yang positif, siswa dianjurkan menyusun daftar kata-kata seperti nama, istilah-istilah, dan lain sebagainya, yang diawali dan diakhirinya dengan kata-kata yang harus mereka ingat. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat Lina sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Oke, Lina undur pamit. Wallahul muwaffiq ila